Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sri Nurbaiti. I'm student in English Education Department, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Hi everyone, you can call me Miss Betty. Hi student, how's life everyone? In this pandemic, we are required to study at home to stop the spread of the virus. Jadi, walaupun belajarnya di rumah, jangan malas-malas ya student. Nah, sekarang udah gak sabar kan? Pengen belajar apa hari ini? Okay, let's learn with me. Dear student, now I want you to look at this picture. What is it? Yes, this is an elephant. Coba perhatikan panah-panah yang ada pada gambar berikut ini ya. Sudah? Ayo kita coba deskripsikan sama-sama. This is an elephant. Elephant have two wide ears, two ivory, and elephant has a long trunk and huge body. Nah, kegiatan yang kita lakukan barusan itu, kita telah mendeskripsikan hewan gajah. Jadi, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai apa itu descriptive text. Nah, sudah nggak sabar kan untuk belajar? Ayo kita simak materinya sama-sama. What is descriptive text? Descriptive text is the text that describe a person, animal, place, or object simply. Jadi, descriptive text adalah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan orang, hewan, tempat maupun objek lainnya secara sederhana. Jadi fungsi dari teks ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan hal-hal yang kita ceritakan di dalam teks tersebut secara sederhana, sehingga pembaca dapat mudah memahami maksud di dalam teks tersebut. Now we are on the general structure of descriptive text. Pada descriptive text mempunyai general structure yaitu identification and description. Let me explain to you one by one. Yang pertama yaitu identification. Bagian ini terletak pada awal paragraf yang merupakan gambaran umum mengenai suatu topik yang bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai objek yang akan kita deskripsikan serta memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan sebelum dijelaskan lebih rinci lagi pada paragraf selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan selanjutnya, berisi ciri-ciri tentang topik yang dibahas. Pada bagian ini dijelaskan lebih rinci lagi daripada paragraf pertama. Now students, let's see the example of general structure in descriptive text. Let's watch. Dear students, silakan dibaca dulu ya teks di samping ini. Sudah dibaca? Ayo kita identifikasi teks ini sama-sama. Teks di samping berjudul George. Ayo kita identifikasi general structure pada descriptive text berikut. Pada paragraf pertama, yaitu identification. Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara umum mengenai si George bahwa dia akan menjemput seseorang laki-laki yang berasal dari Australia di bandara. Nah, untuk yang paragraf kedua, penulis menjelaskan lebih rinci lagi daripada paragraf pertama. Nah, bagian paragraf kedua ini kita sebut dengan description. Di sini penulis menjelaskan lebih rinci dan menyebutkan tentang ciri-ciri yang ada pada tubuh George dan pakaian apa saja yang ia kenakan ketika sampai di bandara nanti. Nah, sudah paham students mengenai general structure? Let's move and language feature. In the language feature of descriptive text, we can remember it by salad. Ada yang tahu apa itu salad? Let me explain to you one by one. S is for simple present tense, A is for adjective, L is for linking verb, A is for adverb.
Nah, mudah kan untuk dipahami dan untuk diingat? Nah, selanjutnya, I will explain to you one by one. Language feature on descriptive text. Yang pertama yaitu simple present tense. Merupakan salah satu tenses dalam bahasa Inggris untuk menceritakan daily activity. Selain itu, bisa juga untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Nah, pada kalimat ini, I spend my holiday at Bali and Riri eats sugar very much. I and Riri adalah subjek, sedangkan spend and eat merupakan verb. Nah, ini sudah sesuai dengan formula dari simple present tense. Selanjutnya, yaitu adjective. Adjective adalah kata sifat yang menerangkan kata benda yang digunakan sebelum kata benda atau setelah linking verb, yang biasa digunakan untuk menjelaskan objek. Nah, contohnya yaitu beautiful, smart, handsome, sharp, long, short. Selanjutnya yaitu linking verb. Linking verb adalah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Linking verb diikuti oleh noun, adjective, atau adverb. Ada dua jenis linking verb, yaitu linking verb be and linking verb sensation. Nah, kita bisa lihat ya pada contoh ini, is linking verb and smell merupakan linking verb juga. Yang terakhir yaitu adverb. Adverb adalah kata bantu yang berfungsi memberikan informasi tambahan mengenai suatu verb adjective. Adverb digunakan memberikan informasi tambahan mengenai perilaku atau sifat adjektif yang dijelaskan. Umumnya, adverb memiliki akhiran li. Nah, sudah paham kan mengenai generic structure and language feature in descriptive text? Sekarang kita identifikasi keduanya pada salah satu contoh teks deskriptif ya. Yang pertama, kita identifikasi generic structure-nya. Ada pada teks di samping. Teks ini berjudul Tanjung Pinang. Dan ayo kita identifikasi generic structure-nya. Pada paragraf pertama, penulis menggambarkan secara umum mengenai kota Tanjung Pinang, bahwa Tanjung Pinang adalah salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan ibu kota dari provinsi tersebut. Nah, pada paragraf kedua, penulis menjelaskan lebih rinci lagi mengenai kota Tanjung Pinang dan menjelaskan lebih rinci lagi daripada paragraf pertama. Disebutkan mengenai luas wilayahnya, keadaan iklimnya, kemudian pariwisatanya di sana, dan mayoritas penduduk yang tinggal di kota tersebut. Nah, ayo kita lanjut identifikasi language feature pada teks Tanjung Pinang. Identifikasi language feature on descriptive text about Tanjung Pinang. Red is for simple present tense, yellow is for adjective, green is for linking verb, blue is for adverb. Simple present tense bisa kita temukan pada kalimat the trade economy sector became the highest sector in the city. Nah, the trade economic sector is subject, became is verb. Jadi ini merupakan salah satu simple present tense. Kemudian kita bisa temukan lagi pada kalimat the majority of Malays live in Tanjung Pinang, highly with an amount of 30.7%. Nah, the majority of Malays is subject, live is verb. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari simple present tense. Selanjutnya, adjective. Adjective pada kalimat ini kita bisa temukan pada kalimat Tanjung Pinang is beautiful and clean city. Beautiful and clean merupakan salah satu jenis dari adjective. Sedangkan linking verbnya yaitu pada paragraf pertama pada kalimat nomor 1, 2, dan 3 yaitu is merupakan linking verbnya. Kemudian yang terakhir yaitu adverb. Adverb bisa kita temukan pada kalimat terakhir pada teks ini. The majority of Malays live in Tanjung Pinang highly with an amount of 30.7%. Highly is one of example of verb. Finally, we are on the end part of our learning today. So, do you understand, students? Bagaimana? Materinya mudah dipahami kan? Nah, pada pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Miss Betty pamit undur diri dulu. Goodbye student, see you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses!